Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fatir Muhammad dengan NPM 2457005 2008. Saya di sini bakal ngejelasin gimana caranya capture flag di caranya ngambil di Wireshark. Nah, pertama-tama kita sudah diberi challenge.pcap. Nah, pertama kita cari dulu filenya. Kita bakal open di sini. Nah, di sini Wireshark-nya kita udah banyak nomor dari package-nya nih. Sekitar ada 2198. Nah, di sini kan di antara package ini ada image yang di dalamnya itu ya berisi image. Nah, gimana sih cara kita nemuin image di dalam ini? Nah, pertama kita bakal cek dulu di sini. Kita bisa follow TCP stream. Nah, di sini berisi isi dari package nomor 1 tadi itu kita bakal TCP stream. Nah, di sini ada data sama dengan per 9J. Nah, ini Hobra Jowensen 134.5 byte Segrans. Nah, di sini ada sekitar 134.5 byte dalam package 1. Nah, gimana sih cara kita ngetahuinya? Nah, di sini kan ada banyak nih. Mungkin kita di sini pun nggak bisa cari sampai satu-satu. Nah, di sini kita bakal buka di bagian transmission TCP control. Source portnya itu 1675. Ini portnya, source-nya. Nah, dan destinasinya itu ada 1337. Nah, kebanyakan di sini destinasinya 1337. Nah, ini enggak, ini 1675, 1675, 1337, 3025, 1337, 1337. Nah, dari sini aja kita udah tahu kemana arahnya si image tadi. Kita bakal mencari si 1337 tadi. Nah, gimana sih caranya? Kita bakal pakai filter dulu. Kita bakal cari search TCP port. Nah, di atas itu kan ada filter. Nah, gimana sih caranya kita biar kita cari si TCP itu ke menuju port 1337. Nah, kita bakal search di sini TCP port. Nah, 1337. Nah, di sini fungsi filternya itu kita bakalan mencari yang source yang destinasinya itu 1337. Ini pasti 1337 semua, 1337, tapi source portnya itu beda. Nah, ini 1337. Nah, di sini kan dari yang 2000 ini kan semuanya nih 1337 dan 198. Nah, di dalam itu kan ada hasil analisis PCAP dari Wireshark ini. Komunikasi utama berlangsung pada port 1337. Nah, payload paket itu tidak langsung berupa file gambar binary, melainkan dikirim dari format pakai JSON. Nah, file.json. Nah, dengan atribut dalam kurung data, bukan dalam kurung, tanda kutip data yang berisi string itu base-nya 64. Nah, identifikasi itu polanya itu 9J, menunjukkan bahwa 51 awal data JPG. Nah, ini mengindikasikan bahwa ada 51 gambar yang ditransmisikan dalam trafik jaringan. Untuk memperoleh file gambar secara utuh, database 64 dari segmen itu dikonstruksikan dengan video didekodekan menjadi file JPG. Nah,
Kita bakal filter nih TCP portnya itu. Kita bakal pilih salah satu portnya ini yang asal. Kita bakal stream. Nah yang ini TCP stream. Nih data 9J. Aduh nggak kelihatan ya. Status 9J. Nah bahwa gambar ini kan dalam bentuk base 64 9J nya itu. Nah coba kita filter lagi menggunakan TCP content 9J. Jadi cuma displaynya itu hanya 51 paket dari 2198, itu 2,3%-nya. Dan ini sudah dipastikan berisi gambar karena 9J tadi. Nah, gimana sih caranya kita biar tahu bagaimana ininya bekerja? Nah, dengan cara kita bakal pakai Python untuk packet capture-nya, dan kita OS buat folder hasil ekstraksi JPG-nya. Ini kita close dulu. Kita bakal ganti ke Visual Studio. Anjir. Nah, di sini sebelum kita coding ini kita bakal install dulu dpkt itu. Nah, kita bakal install pip install dpkt 6py. Nah, kalau di sini kan saya harus pakai virtual env dulu Python 3 karena via homebrew. Nah, kita bakal aktifin env-nya. Nah, terus kita jalanin terus kalau hasilnya hasil JPG ini. Gimana sih ininya? Nah, kita bakal ngasih import library-nya dulu. Import dpkt json base 64 os. Nah, di dpkt ini kan itu tuh gunanya untuk membaca file PCAP-nya atau package capture. Nah, file import JSON itu untuk parsing pilot JSON di package. Nah, base 64 decode antara data gambar yang dikirim dalam string base 64. OS itu buat folder akhir JPG-nya. Nah, kita bakal bikin variable PCAP file sama dengan challenge PHP. Nah, ini kita ngisi si PCAP-nya itu di sini. File PCAP tadi. Nah, outputnya itu hasil ekstraksinya itu hasil.jpg. Kita bakal mkdir make directory output dir axis oke true. Nah, simpan semua chunk base 64 itu di array. Nah, dpkt PCAP reader itu membaca semua paket. Buff itu buffer tiap paket. dpkt ethernet.buff itu parsing layer dari ethernetnya. Nah, cara ngeceknya itu kan di sini ada if check IP. Jika tidak, kita bakal ngecek si IP-nya itu dalam datanya. Nah, apakah si TCP-nya ini maksudnya lanjutkan apakah kalau paketnya itu bertipe TCP. Nah, kita bakal ngambil payload TCP sebagai bytes. Nanti kita decode. Nah, kita bakal filter paket TCP port 133.7 yang tadi untuk dengan JSON. Nah,
kita bakal bikin DCP port sama dengan 1337 yang kita bakal yang dikirim hanya ke port 1337. Nah, pilot starts with B data sama dengan hanya paket berisi JSON base 64. Kita bakal decode JSON-nya, ambil data dan append ke data chunks. Nah, try except itu biar program tidak berhenti kalau ada paket korup. Nah, kita bakal kelompokkan data menjadi gambar di for sini. Slash 9J itu menandai awal JPG dalam base 64. Script ini mengelompokkan setiap gambar pada ke satu list. Jadi tiap grup itu ada satu gambar. Jika ada chunk selanjutnya, itu dianggap bagian gambarnya sama. Nah, kita bakal nyimpan gambar itu di for i group in enumerate group start sama dengan 1, b64 data sama dengan join. Nah, ini bakal kita gabungkan semua jadi string utuh. Nah, kalau padding itu panjang string kelipatan 4, berarti kita tambahkan sama dengan punya base 84 valid. Decode 84 base 64 itu hasilnya byte JPG, simpan ke folder hasil JPG. File itu bernama image 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, kita bakal ngeprint setiap gambar berhasil disimpan ke bakal. Nah, dari intinya ini kita bakal cari paket TCP portnya itu 1337 yang berisi pilot JSON itu base 64. Kita bakal ambil database 64 ini dari JSON, kelompokkan per gambar dan kita decode base 64 itu menjadi file JPG. Nah, sekarang kita buka setiap JPG untuk mencari flag. Nah, kita bakal cari flagnya itu sendiri. Enggak, karena flagnya itu biasanya berisi kayak kata-kata gitu. Coba kita cari dulu. Nah, ketemu flagnya. Jadi ini flagnya yang sudah kita ekstrak tadi. Mungkin sekian dari penjelasan saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.